Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Horas. Seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami patut bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas sukacita besar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, terlebih dahulu kami berserah diri kepadamu, mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun dan pedoman kehidupan kami. Oleh karena itu, Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima dengan baik firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi pada saat dan pada hari ini. Firman Tuhan yang ditentukan untuk kita pada hari ini Selasa tanggal 27 Juni 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Beginilah bunyinya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita tahu bahwa Paulus itu adalah sosok yang penuh setia dalam memperdengarkan atau memberitakan Injil Kristus. Kendati dia menghadapi tantangan yang berat, tantangan yang seolah-olah melampaui kekuatannya sendiri, namun dia tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa. Paulus tidak pernah lari dari kenyataan pahit yang dia rasakan, sebab dia tahu bahwa Kristus yang diberitakannya juga malah lebih menderita daripada dirinya sendiri. Kristus yang menang mengalahkan penderitaan dan kuasa kematian serta kuasa maut menjadikan Paulus semakin semangat dan bersungguh-sungguh memberitakan Injil. Dan kesungguhannya yang demikian sangat mengundang perhatian dan keberpihakan Tuhan kepadanya. Lewat penglihatan dari Tuhan, Tuhan datang menguatkan dia. Malah lebih dari itu, Tuhan memberikan jaminan kasih karunia baginya, bahwa lewat kuasa Tuhan dia akan ditegarkan. Di dalam tantangan Paulus itulah Tuhan justru menyatakan kesempurnaan daripada kuasanya. Jadi inilah respon Paulus akan penglihatan yang datang kepadanya dari Tuhan, yaitu memegahkan Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, dan sebaliknya memegahkan dirinya sendiri, yaitu oleh karena kelemahannya. Paulus menunjukkan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa ketika berhadapan dengan kasih anugerah dan ketika berhadapan dengan kuasa Tuhan. Di hadapan Tuhan dia wajar dan patut merendah. Sebab kalau tidak karena Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di sini dalam firman Tuhan ini, Paulus sangat senang sekali bermegah dalam kelemahannya. Dia melakukan itu hanyalah semata supaya nyata bahwa Tuhanlah pemilik kuasa yang benar. Supaya nyata bahwa Tuhanlah pemilik kuasa yang sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah biasanya orang banyak bermegah
oleh karena kehebatan dan oleh karena kepintarannya? Bukankah banyak orang yang menjadi angkuh dan sombong oleh karena harta kekayaan yang dimilikinya atau oleh karena jabatan tinggi yang didudukinya? Mari kita camkan, kita renungkan betul-betul perkataan Paulus dalam firman Tuhan ini. Dalam firman ini Paulus mengajak kita masing-masing. Ketika kita kaya akan pengetahuan dan kekuatan, ataupun ketika kita kaya akan harta, kekayaan dan jabatan, bukankah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesempurnaan pengetahuan, hikmat, kuasa daripada Tuhan? Bukankah Tuhan pemilik semua harta, pemilik semua pengetahuan, dan pemilik kuasa yang melebihi kuasa siapapun? Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri atas semua yang kita miliki. Namun sebaliknya kita lebih baik saja memegahkan Tuhan, yaitu Tuhan pemilik segala yang ada di bumi, Tuhan pemilik segala yang ada di sorga. Jikapun kita harus bermegah, tetapi marilah bermegah atas kelemahan, marilah kita bermegah atas kebodohan kita, sehingga Tuhan kita berkenan menyatakan kuasa dan anugerahnya bagi kita. Sama seperti ini, gelas yang berisi tidak mungkin lagi diisi, hanya gelas yang kosong itulah yang harus diisi supaya menjadi berisi. Seperti itulah patutnya kita di hadapan Tuhan, selalu merendahkan diri, selalu mengosongkan diri, selalu merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jika demikian, Tuhan dengan kehendak baiknya pasti menganugerahi kita dengan anugerah dan berkat yang melimpah. Seberat apapun masalah kita hadapi, sepahit apapun penderitaan kita pikul, Tuhan pasti merangkul kita dalam kasih-Nya. Dan Tuhan pasti menjadikan kita menjadi pemenang-pemenang abadi, menjadi pemenang-pemenang sejati. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa menjadikan Tuhan sebagai andalan nomor satu di setiap hal yang kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Engkau berfirman agar kami mau selalu merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, pemilik segalanya, kekayaan pengetahuan, dan oleh karena Engkaulah sehingga kami memperoleh pengetahuan, kebijaksanaan, memperoleh kekayaan, dan memperoleh segala yang ada pada kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami juga agar kami mau merendahkan diri di hadapan sesama kami. Kiranya Engkau menyertai kami di semua aktivitas kami pada satu hari ini. Kuatkan kami Tuhan melakukannya. Biarlah kami melakukan semuanya itu demi nama Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.